Tes. 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 Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Masih di muqaddimah terakhir dari kitab Salasatul Usul. Yang lalu sudah kita bahas perkataan beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbing kalian untuk mentaati Allah. Annal Hanafiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim, yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hanifiyah yang itu ajarannya Nabi Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan hanya untuk Allah di dalam beragama. Selanjutnya kata beliau, penjelasannya sudah berlalu. Kata beliau lanjutnya, wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Demikian Allah memerintahkan seluruh manusia. Diperintah apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, yang disebut dengan mentauhidkan Allah. Wa khalaqahum laha, dan hanya untuk itu tujuan Allah menciptakan manusia. Tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, beragama hanya untuk Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar manusia itu beribadah kepadaku. Nah, wa makna ya'buduni, makna ya'buduni di ayat ini, yuwahhiduni, maksudnya agar manusia itu mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yakni at-tauhidu, yakni mentauhidkan Allah. At-tauhidu min makna al-ibadah. Tauhid itu termasuk makna ibadah, kata beliau. Wa illa faqad sabaqa laka makna al-ibadah, dan sudah berlalu tentang makna ibadah, dan ini sudah berulang-ulang. Wa ala ayyi syai'in tutlaq wa annaha a'am min mujarradit tauhid. Nah, makna ibadah sudah berlalu baik secara bahasa, secara luas maupun secara sempit. Nah, tapi makna secara umum, lebih umum lagi daripada ibadah adalah tauhid. Nah, wa'lam annal ibadah nau'ani, ketahuilah sesungguhnya ibadah yang Allah tujuannya untuk itu menciptakan kita ada dua. Ibadah itu ada dua. Kebanyakan orang yang terjerumus dalam kesesatan, penyimpangan, di sini tidak membedakan dua macam ibadah.
Yang pertama ibadatun kauniyah, namanya ibadah kauniyah. Kauni itu secara bahasa keberadaan atau ada. Atau juga disebut irodah. Irodah itu kemauan. Irodah itu juga ada dua, ada kauni, ada syar'i. Demikian juga takdir. Takdir itu dua, takdir kauni, takdir syar'i. Demikian juga masyiah, keinginan atau sya'a. Masyiah Allah itu dua, masyiah kauni dan masyiah syar'i. Maka perlu kita mempelajari dengan cermat apa perbedaan kauni dan syar'i. Demikian juga kata beliau, ibadah itu juga ada dua. Ada ibadah kauni, apa itu? Wahya al-khudu, tunduk. Li amrillah terhadap perintah Allah al-kauni, namanya perintah kauni. Jadi di sini amrullah, perintah. Nah, perintah Allah yang kauni namanya ibadah kauni. Tunduk pada Allah pada perintah kauni namanya ibadah kauni. Wa hadza syamilun, dan ibadah kauni ini atau ketundukan manusia atau makhluk kepada perintah kauni ini luas. Mencakup li jami'il khalqi, mencakup seluruh makhluk. La yahruju anha ahadun, tidak ada seorang pun bisa keluar dari perintah kauni. Misalnya perintah kauni, keberadaan kita, Mbah Kahono diperintah oleh Allah untuk hadir lahir di Gunung Kawi. Siapa yang bisa menolak? Itu namanya kauni. Mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, ya sudah tunduk. Tunduk itu namanya ibadah kauni. Di sini artinya khudu. Nah, kemudian Pak Kahono dijadikan orang laki. Nah, tunduk, patuh, karena itu perintah kauni. Padahal maunya misalnya ingin jadi perempuan, ingin jadi apa, tidak bisa. Karena itu apa? Perintah kauni. Dijadikan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan. Nah, ini namanya kauni. Sehingga di sini satu, tidak bisa siapapun, makhluk apapun yang menolak perintah kauni, perintah Allah. Mau tidak mau, itu yang terjadi. Nah, ketundukan kepada perintah Allah, kepada takdir Allah, kepada kehendak Allah, itu namanya apa? Ibadah kauni. Ibadah kauni ini belum tentu dicintai oleh Allah. Belum tentu menjadi ukuran orang itu dicintai, diridhoi oleh Allah. Karena hanya sekedar tunduk. Seperti Allah ciptakan orang itu jadi orang Jepang. Dia tidak mau, padahal misalnya aku pinginnya jadi orang Amerika, Afrika, Arab. Tidak bisa, karena sudah Allah takdirkan, Allah tentukan. Dia sebagai orang Jepang atau orang Cina, orang Jawa, Madura, dan seterusnya. Tunduk kepada apa? Perintah kauni. Ketundukan itu disebut ibadah. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, inna atau in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, nah, semua datang nanti kepada Allah, kepada Ar-Rahman abdan. Apa abdan? Menghamba, menjadi seorang hamba, menghamba kepada Allah, tunduk, khudud. Fahiyya, maka untuk kauni ini syamilatun lil mu'min wal kafir. Orang kafir pun, orang mukmin tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolak perintah Allah atau perintah kauni. Jadi bukan ukuran dicintai dan diridhoi kalau sekedar ibadah kauni. Karena nanti di kalangan sufi itu
ketundukan seorang kepada takdir kauni itu juga pasti dicintai, pasti diridhoi. Allah tidak menghendaki sesuatu kecuali dicintai. Nah, itu salah. Karena Allah juga menghendaki adanya sesuatu yang tidak dicintai. Iblis, contohnya iblis. Ya, itu siapa yang menghendaki adanya? Siapa yang menciptakan iblis? Setan. Siapa yang menciptakan setan? Tapi apa dikatakan setan itu dicintai Allah? Dia musuh Allah. Nah, jadi tidak semua yang diperintahkan oleh Allah atau amr diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu dicintai. Kalau tadi sudah disebut ibadah, di sini amara. Wal birri wal fajir, meliputi orang mukmin, orang kafir, orang baik dan orang jelek, semua tunduk kepada Allah. Wasani yang kedua ibadatun syar'iyyah. Nah, di sini perbedaannya, ibadah syar'iyah. Kalau syar'iyah ini ukurannya dicintai, diridhoi. Siapa yang tunduk kepada syariat Allah, nah itu dicintai dan diridhoi. Ya. Nah, wahya al-khudu sama ya, dan ibadah syar'i adalah tunduk li amrillah terhadap perintah Allah asy-syar'i. Perintah Allah syar'i. Jadi perintah Allah itu ada berapa? 2. Ada kauni, ada syar'i. Nah, terutama dari kalangan tasawuf sufi itu tidak membedakan antara perintah kauni dan perintah syar'i. Semua yang diperintahkan, semua yang diwujudkan, semua yang diciptakan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu kesalahan fatal. Karena kalau dicintai dan diridhoi tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diadab, tidak diancam dengan neraka. Apakah mau dikatakan orang di neraka itu orang-orang dicintai Allah? Orang yang dimasukkan neraka orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ini tidak masuk secara syar'i, secara akal, secara fitrah. Orang-orang dimasukkan neraka Allah, disiksa di neraka Allah karena perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Nah, maka baru ibadah syar'i inilah yang menjadi penentu orang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wahadhihi, dan ibadah syar'iyah ini khasatun, khusus biman atau Allah, khusus bagi orang yang mentaati Allah saja. Nah, ketaatan secara apa? Syar'i. Berarti tadi seperti kalau tadi mencontohkan Pak Kahono, Mbak Kahono di samping tunduk kepada kauni, lahir di Gunung Kawi sebagai orang Jawa dan seterusnya, itu kauni, kemudian menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan perkara atau syariat Allah, berarti di situ telah menjalankan 2 ibadah, yaitu ibadah kauni dan ibadah syar'i. Nah, maka ini khusus, ibadah syar'i ini khusus hanya orang-orang yang tunduk taat kepada Allah, wattaba'a ma ja'at bihir rusul, dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahman. Ibadur rahman artinya apa? Hamba-hamba ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan. Berjalan dengan penuh kerendahan. Fannaul awal la yuhmadu alaihi al-insan. Adapun ibadah yang pertama, ibadah apa tadi? Kauni atau perintah kauni. Manusia belum dipuji. La yuhmadu alaihi al-insanu. Manusia belum dipuji kalau hanya sekedar tunduk kepada perintah kauni. Gak apa-apa wis aku dadi wong Gunung Kawi, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Memangnya ngapain? Ya. Bukan ukuran baik buruk.
Li'annahu, kenapa? Li'an tidak dijadikan ukuran baik buruk. Kenapa? Li'annahu bighairi fi'lihi. Karena perintah kauni atau ibadah kauni itu bukan perbuatannya. Itu perbuatan Allah. Lakin qad yuhmadu, tapi hanya saja kata beliau, kadang dipuji ala ma yasulu minhu min sukrin indar raha. Tapi bisa jadi dipuji orangnya, ya gak apa-apa, aku rela, ikhlas, walaupun jadi orang Gunung Kawi, misalnya. Tidak jadi orang Arab misalnya. Aku ikhlas kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah. Nah, ini punya plus dari sikap yang benar ketika terhadap kauni, terhadap kauni ya, bukan syar'i Mas ya. Indar raha, ketika hatinya lapang dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, ada yang pendek, ada yang macam-macam, kekurangan-kekurangan memang sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, wasabara, dan bersabar alal bala. Sabar dengan bala. Bala itu apa? Ujian ya. Musibah bisa. Sabar dengan musibah. Yang memberikan musibah itu siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan perbuatannya. Kesabaran dengan musibah-musibah ini termasuk sikap positif terhadap ibadah kauni. Nah, baru dia, karena orang kafir pun kan juga sama, diberi musibah, diuji oleh Allah orang kafir pun. Nah, sama. Bila bikhilafin nau'usani fa innahu yuhmadu alaihi, beda dengan ibadah kedua yaitu ibadah syar'i, maka ibadah syar'i itu secara mutlak dicintai ketika orang itu melaksanakannya dengan ikhlas dan benar. Nah, berikutnya kata Syekh Muhammad, wa a'dhamu ma amarallahu bihi, paling tingginya, paling agungnya, paling besarnya apa yang Allah perintahkan kepada makhluk, pada manusia, at-tauhidu. Jadi kalau ditanya perintah Allah yang paling besar itu apa? Tauhid. Nah, wa huwa, apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu mengesahkan Allah dengan ibadah. Kalau dibuat contoh sholat, untuk apa kamu sholat? Untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, bahkan bukan, kalau kembali kepada makna ibadah itu, apa ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adz-dzahirati wal batinati. Ibadah itu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kan berarti ibadah itu bisa mencakup semua kegiatan kehidupan, semua aktivitas hidup, baik yang zahir maupun yang batin, bisa bernilai ibadah. Ketika seorang keluar rumah, jualan, misalnya bikin kerja, mulai kerja misalnya, kerja juga bisa ibadah. Nah, tapi bisa bernilai ibadah kalau kerjanya itu ini dalam rangka mentauhidkan Allah. Dan bisa terbalik juga, orang sholat ya, tapi tidak ada niat untuk mentauhidkan Allah, maka sholatnya pun tidak dikatakan ibadah.
Ini penjelasan dari Syekh, at-tauhidu lughatan, tauhid menurut bahasa masdar wahhada yuwahhidu, haknya di tasdid. Kalau wahada itu satu wahada. Tapi kalau di tasdid haknya ikut timbangan fa'ala menjadi wahhada yuwahhidu tauhidan. Maknanya mengesakan. Ai ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa isbat. Menjadikan sesuatu itu satu itu tidak akan bisa kecuali dengan dua rukun. Dua rukun untuk menjadikan sesuatu menjadi satu. Apa itu? Nafi dan isbat. Nafi itu peniadaan, isbat penetapan. Apa yang ditiadakan? Kata beliau, nafyul hukmi amma siwal muwahhad. Nah, meniadakan hukum-hukum selain yang disatukan. Ya, sekarang kalau Allah yang diesakan, yang ditauhidkan, maka harus dihilangkan semua selain Allah. Itu maksudnya nafi. Peniadaan apa yang ditiadakan? Semua selain yang disatukan. Wa isbatuhu lahu. Kemudian yang selain, setelah ditiadakan selainnya, maka yang disatukan tadi ditetapkan, diisbat. Famasalan, contohnya, nakulu, kita mengatakan, innahu la yatimmu lil insan at-tauhida, bahwa seseorang tidak dikatakan sempurna tauhidnya hatta yashhada, sampai dia mempersaksikan, mengikrarkan an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, maka la ilaha ini nafi, ini rukun pertama tadi. Illallah ini namanya isbat, ini rukun kedua. Makanya ini adalah zikir yang paling sempurna, ucapan paling sempurna, bahkan ayat yang paling tinggi di Al-Quran yang ada ini, di surat Al-Baqarah ayat kursi. Sehingga dari salah muslimin yang zikirnya itu dipotong-potong. La ilah, la ilah, la ilah. Itu salah. Sampai nggak ada dalilnya, juga itu bisa bermakna kufur, kafir. Ya. La ilah artinya apa? Tidak ada sesembahan. Illallah, illallah, illallah. Apa maksudnya illallah? Kan juga tidak punya makna. Hanya Allah. Hanya Allah maksudnya apa? Hanya Allah. Atau bahkan kalau kelompok sufi meyakini bahwa menyebut Allah itu, kalimat Allah ini zikir paling utama. Afdalul zikri qaulullah. Paling afdalnya zikir kata mereka ucapan Allah. Sehingga mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Baca ribuan kali. Atau ada yang lebih utama lagi dari menyebut Allah, yaitu dengan isim domir. Isim domir itu kata ganti. Mereka mengatakan apa? Hu, hu, hu. Nah, ini namanya ajaran menyimpang yang keluar dari syariat Islam. Paling minimnya ini la ilaha illallah. Bayan fil uluhiyah, maka uluhiyah ditiadakan dengan la ilaha. Uluhiyah ini peribadatan. Amma siwallah, dari selain Allah. Tidak ada persembahan
atau ditiadakan semua persembahan pada selain Allah. Wa yathbituha lillahi wahdah, dan ditetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah. Nah, persembahan itu hanya kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh setiap muslim dalam sholatnya, ya. Nah, dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, hanya untuk Allah. Itu kan artinya mempersembahkan hanya kepada Allah. Ikhlas karena untuk Allah. Seperti yang diajarkan memang tauhidnya seperti itu. Ini saja malah yang sangat miris, banyak orang yang baca doa itu dalam sholat, tapi prakteknya malah menduakan sesembahan pada selain Allah. Itu namanya tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah, tidak memenuhi rukun syahadat la ilaha illallah. Ini makna tauhid secara istilah. Makna tauhid secara istilah seperti ini. Menjadikan sesuatu itu satu. Wa fil istilahi, kalau makna tauhid secara istilah, arrafahu al-muallifu, telah diterangkan definisinya oleh beliau Syekhul Islam dengan mengatakan at-tauhid. Tauhid itu apa? Huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi ibadah itu tadi luas. Ay an ta'budallaha wahdahu la syarika lahu la syarika bihi syai'an. Maksudnya engkau beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Tidak menyekutukan ketika berdoa misalnya, meminta misalnya, tidak menyekutukan kepada nabi yang diutus. Jadi langsung minta itu kepada Allah, berdoa itu kepada Allah. Tidak boleh menjadikan perantara atau penengah ketika berdoa kepada Allah, karena doa itu masuk ibadah. Rasul bersabda, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah yang tidak boleh dicabangkan atau dijadikan membuat penengah. Itu perbuatan kesyirikan. Jadi Rasul itu bukan dijadikan penengah atau perantara di dalam beribadah kepada Allah. Rasul itu penengah di dalam penyampaian syariat Allah. Nah, ini juga banyak yang keliru di dalam menggunakan kata penengah. Rasul ya penengah, tapi di dalam apa? Penyampaian risalah. Tapi dalam pelaksanaan ibadah itu tidak boleh, harus langsung kepada Allah. Wala malakan muqarraban, tidak boleh melalui malaikat yang dekat. Wala ra'isan wala malikan, tidak boleh melalui perantara ra'is, pimpinan, wala malikan, para raja, wala ahadan minal khalqi, dan siapapun dari makhluk tidak boleh dijadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah. Apalagi minta kepada orang-orang yang disebut di sini tadi. Itu syirik besar, bisa keluar dari Islam. Batal Islamnya seperti orang wudu ngentut. Jadi syirik itu kayak kentut. Bal tafarruduhu wahdahu bil ibadah. Tauhid itu mengesahkan Allah saja di dalam pelaksanaan ibadah. Mahabbatan, dengan penuh kecintaan, rela, ikhlas. Nah, tidak sampai mengatakan saya tidak srek kalau tidak ada kuburannya masjidnya. Saya lebih srek kalau sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu mendua, di hatinya itu ada dua pengagungan, dua harapan. Atau saya tidak srek kalau tidak pakai sajadah yang gambar masjid misalnya. Itu sudah pengagungan pada selain Allah. Ini menjelaskan sifat ibadah, kata beliau. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan, pengagungan, waraghbatan, penuh cinta, warahbatan, penuh rasa takut atau cemas.
Di dalam kita beribadah cemas. Cemas maksudnya jangan-jangan ibadah saya selama ini tidak mencocoki apa yang Allah syariatkan. Jangan-jangan ibadahku selama ini tidak diterima. Harapan. Maka dua ini termasuk dua sayap ibadah, dua sifat ibadah yang harus imbang, penuh harap dan penuh kecemasan. Sehingga orangnya dengan dua sayap ini akan berusaha melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin. Sempurna itu paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah Nabi. Wa muradu Syekh rahimahullah at-tauhid alladzi bu'itsat ar-rusulu. Tauhid yang dimaksudkan di sini adalah tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang diutusnya para rasul litahqiqihi untuk menerapkan tauhid. Huwallazi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Karena tauhid inilah yang menjadi sebab utama terjadinya ikhlal. Ikhlal itu permusuhan. Sampai Rasul perang dengan kaumnya. Sekian puluh kali beliau perang dengan orang-orang musyrikin, itu karena misi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu mentauhidkan Allah yang tidak disetujui oleh musyrikin. Wa hunaka ta'rifun a'am lit-tauhid. Nah, di sana juga ada definisi yang lebih umum terhadap definisi tauhid. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yuhtassu bihi. Yaitu mengesahkan Allah dengan sesuatu yang dikhususkan pada Allah, dan itu ada 3. Wa anwa'ut tauhid salah satu, dan ini lebih khusus lagi. Nah, al-awwalu tauhidur rububiyah. Pertama disebut tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa ifradullahi wa ta'ala bil khalqi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Wal milki, dan kepemilikan. Jadi kita meyakini bahwa hanya Allah pencipta alam ini. Tidak ada yang bisa menciptakan makhluk selain dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita bilang ini kursi ini, meja ini. Ya, ini hakikatnya yang menciptakan Allah. Manusia cuma merubah dari kayu, dirubah oleh manusia, dan bentuknya seperti ini. Yang membuat imajinasi di otak orang itu Allah Subhanahu wa taala yang mengilhami orang itu untuk membentuk, ya, mendesain kursinya atau mejanya seperti ini, itu Allah. Dan itu oleh Allah, hanya manusia yang diilhami seperti itu. Adapun kera misalnya sama-sama punya tangan, atau orang hutan yang besar-besar, itu tidak bisa buat ini. Nah, tidak diilhami. Ini juga menjelaskan bahwa hakikatnya seperti dalam surat Waqiah, ya, ketika Allah mengatakan, apakah kalian bagaimana pendapatmu tentang pertanian, ya, kalian yang bertani atau kami yang bertani? Nah, wal milki, dan kepemilikan. Kepemilikan juga itu yang mutlak milik Allah. Allah yang memiliki semuanya. Sehingga kalau ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillah. Sesungguhnya kita ini, apa artinya? Milik Allah, ini kepemilikan. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya kita kembali. Secara kenyataan pun kita walaupun diberi oleh Allah tangan, itu bukan, kita tidak bisa seenaknya bebas menggunakan, tidak bisa mengatakan walaupun tangan kita, tangan-tangan saya mau tak apakan, mau buat apa, tidak bisa seperti itu. Terserah saya, tidak bisa. Itu masih ada tanggung jawabnya. Nanti akan ditanya oleh Allah, untuk apa tanganmu, untuk apa mata dan telingamu, dan seterusnya anggota badan kita ini.
Kita tidak memilikinya secara mutlak. Seakan-akan itu istilahnya orang kita, istilah awamnya itu titipan atau amanah. Itu pemilikan secara hakiki. Wat tadbir dan tadbir. Tadbir itu yang ngurusi. Dari kecil kita atau contohnya ya, kita ini dulu sebelumnya itu hanya air yang menjijikkan. Orang lihat saja jijik, mani. Nah, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ganteng-ganteng, diberi tangan dan seterusnya. Nah, kemudian dicukupi oleh Allah rizkinya, diberi kesehatan tiap hari, badannya diberi kesehatan, seluruh badannya, matanya diberi mata, diberi kemampuan untuk melihat setiap hari. Artinya kenikmatan Allah itu berlanjut, bersambung, tidak terputus-putus. Yang itu semua menuntut kita untuk selalu bersyukur. Kalau Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya, Allah pencipta segala sesuatu. Di sini meliputi segala sesuatu itu kalau kita itu 3 ya. Zatnya, badan kita ini, jasad kita ini. Yang kedua sifatnya, yang ketiga perbuatannya. Nah, Allah penciptanya. Nah, penciptanya disebut Khaliq, sementara yang dicipta disebut makhluk. Nah, wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta dari selain Allah? Yarzuqum minas samai wal ard, yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan selain Dia. Nah, di sini Allah sebutkan dulu penciptaan, pemberi rizki. Artinya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang ngurus itu hanya Allah. Kenapa kalian malah berpaling pada selain Allah? Nah, wa qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha barokah Allah yang di tangannya kerajaan, kepemilikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu terhadap segala sesuatu. Tidak boleh dibalik misalnya Allahu ala sya'a qadir. Allah terhadap apa yang dimaukan itu mampu. Pengertian seperti itu kurang tepat. Yang tepat Allah itu mampu terhadap segala sesuatu. Karena kalau dibalik itu sempit jadinya. Allah itu terhadap apa yang dikehendaki mampu. Itu nyempit ya. Artinya kalau yang nggak dikehendaki Allah nggak mampu jadinya, kan nyempit. Dan itu tidak ada ayat-ayatnya semua ini seperti ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah mencipta hanya Allah lah pencipta dan memerintah. Nah, perintah itu ada 2, ada perintah dilaksanakan, ada perintah ditinggalkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa mencipta dan memerintah. Jadi Allah itu bukan hanya mencipta saja. Seperti iblis, itu yang mencipta Allah. Yang memerintah iblis untuk sujud kepada Adam, itu Allah. Tapi iblis durhaka. Nah, karena di kalangan sufi dikatakan tidak ada bedanya antara khalik dan makhluk. Perintah itu ya satu. Nah, perintah kauni. Tabarakallahu rabbul alamin. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Disebut tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Itu mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah. Kalau tadi dengan penciptaan, pemilikan, dan kepengurusan. Bahwa hanya Allah yang mencipta, yang mengurusi, dan yang memiliki. Itu namanya rububiyah. Untuk tauhid pertama itu masih sama, semua makhluk. Tidak ada yang meyakini ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang meyakini ada pengurus alam ini selain Allah. Nah,
Kecuali dari kalangan sufi yang mengatakan dunia ini dibagi menjadi 4, masing-masingnya dipimpin oleh wali kutub yang disebut dengan aktob. Bi alla yattahidul insan ma'allahi ahadan. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah, yaitu manusia tidak menjadikan bersama Allah di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kama ya'budullah wa yataqarrabu ilaihi, ketika dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ibadah tauhid uluhiyah namanya. Maka dari sini tauhid kedua ini manusia dibedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang mentauhidkan Allah dan yang tidak. Yang terakhir tauhid al-asma was sifat, namanya mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Apa itu maknanya? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsah, mengesahkan Allah dengan apa-apa yang Allah namakan dirinya. Jadi kalau memberi nama Allah itu dengan nama-nama yang Allah sendiri memberi nama. Wa wasafa bihi nafsah, dan dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya. Fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Pertama harus dari Al-Qur'an nama-nama itu. Dan tidak boleh mengandung makna-makna yang bisa dibawa kepada makna negatif, makna jelek. Itu kalau di antara syarat pemberian nama bagi Allah. Kalau di dalam bahasa Arab, Khaliq itu artinya pencipta. Tapi dalam bahasa Arab juga pencipta itu bisa pakai kata soni. Soni. Nah, soni itu juga maknanya pembuat. Maka tidak ada nama Allah itu Soni. Aw ala lisani rasulihi, atau melalui lisan rasulnya tentang nama dan sifat. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatallah, caranya mentauhidkan Allah, menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Wa nafa ma nafahu min ghairi tahrif, dan meniadakan apa yang Allah tiadakan pada dirinya. Seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Allah itu tidak punya sifat sinah. Sinah itu ngantuk. Wala naum, dan Allah itu tidak tidur. Maka sinah sifat, ngantuk itu juga tidur itu juga sifat yang ditiadakan oleh Allah pada dirinya. Maka kita juga meniadakan apa-apa yang Allah tiadakan pada dirinya. Min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya. Wala ta'tilin, tanpa ditolak. Wa min ghairi takyifin, tanpa ditanya bagaimananya. Wala tamsil, dan tanpa dipermisalkan. Misalnya ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Yadullahi ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Kemudian diartikan kedua tangan itu maksudnya kekuasaan. Tidak boleh kita mengatakan Allah itu punya tangan. Nah, terus diartikan apa? Yadah tadi, dua tangan itu diartikan apa? Diartikan kekuasaan. Kalau diartikan kekuasaan, kenapa kok dua? Masa kekuasaan Allah itu dua? Nah, atau ketika Rasul mengatakan bahwa Allah itu turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Tidak percaya, karena atas itu nisbi, kata mereka. Nah, yang turun itu rahmahnya. Nah,
Masa rahmah itu turun setiap sepertiga malam toh terakhir. Lah kita bisa hidup, bisa segalanya kenikmatan setiap hari apa bukan rahmah? Orang bisa nafas. Wala taktilin tanpa ditolak. Nah, biasanya orang memalingkan nama Allah itu setelah ditaktil, ditolak dulu. Tadi makna tangan ditolak, baru didatangkan makna lain. Itu namanya tahrif setelah taktil. Tanpa ditakyif. Takyif itu artinya dibagaimanakan. Dibagaimanakan itu maksudnya mengatakan tangan Allah itu seperti ini loh, begini loh, begini loh. Misalnya. Tangan jarinya misalnya berapa, misalnya itu namanya takyif. Itu tidak boleh. Wala tamsil dan tanpa ditamsil dipermisalkan. Misalnya tangan Allah semisal dengan tangan malaikat, misalnya ini tamsil. Dan itu semua bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlus sunnah dalam masalah nama dan sifat Allah seperti yang beliau katakan, menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya, baik nama dan sifat, dan juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Nah, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tahrif, diselewengkan maknanya, tanpa ditolak, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa dipermisalkan. Nah, insya Allah ini pelajaran kita siang ini. Mudah-mudahan menambah iman kita dan menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.